Shalom dan selamat pagi bagi semua rekan-rekan yang sudah ada di ruang Zoom meeting ini untuk ibadah pada hari ini. Dan saya alu-alukan kehadiran semua kalian untuk bersama-sama join ibadah pada hari ini. Dan kami dari ya maaf, ada sedikit gangguan teknikal. So sekali lagi saya ingin ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saya tahu ada jemaat dari SIB Nilai dan ada juga rekan-rekan kami dari tempat yang lain ada join. Anda juga sangat-sangat welcome dalam ibadah ini. So boleh dalam ruang chat Anda boleh tulis dari mana Anda berada. Kalau bukan dari Nilai, boleh sedikit interaksi antara kita semua supaya kita mengenali dari mana rekan-rekan kita join. Saya dan istri dari Kuala Lumpur, dan bagi yang lain boleh tulis dalam chat. Oke, ada dari Mantin, Pak Subili dari Mantin, dan yang lain rekan-rekan, just tulis dalam ruangan chat supaya kita berinteraksi, bukan pasif, tetapi kita bersama-sama interaksi dengan jemaat-jemaat yang lain pada hari ini. Oke, selamat datang Endra dari Bukit Canggang, dan Sis Viana dari Selangor Puchong, dari Pajang, Sis Nancy, Sis Brother Jeffrey dari Nilai, oke, bekerja di luar kawasan, oke. Selamat datang Jonathan dari Miri, oke, selamat datang. Ya, sekarang karena walaupun kita tidak senang karena COVID tidak izinkan kita bersama-sama beribadah secara fisikal, namun kita bersyukur karena Tuhan beri satu platform yang ini melalui Zoom, melalui online ibadah kita boleh berikut bersama-sama dari mana-mana whichever area. So tiada terhad kena fisikal, tetapi karena kemudahan internet dan teknologi mampukan kita untuk join ibadah dan bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dari tempat masing-masing. So sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya sekali lagi welcome kepada semua jemaat pada hari ini dan semua rekan-rekan yang join untuk ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingin baca dari firman Tuhan dalam Yesaya 45, dari buku Yesaya 45 ayat 22. Yesaya 45 ayat 22 yang berkata sedemikian. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, kita menyembah, kita puji, kita sembah Allah dan Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kami sangat-sangat bersyukur karena hari-hari yang lalu Tuhan memelihara kita semua, menjaga kita, melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan hari demi hari kita menikmati berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur dan saya percaya Anda juga dalam hari-hari yang lalu, masa-masa yang lalu pernah gone through ups and downs. Namun Tuhan kita setia, tidak pernah meninggalkan kita dan Dia ada bersama kita. So mari kita mulai ibadah kita dengan doa, dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucapkan syukur dan kami datang dengan hati yang rendah, hati yang bersyukur untuk memuji Engkau, untuk naikkan puji-pujian
bagimu, karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kami. Tiada apapun yang ada tersembunyi dari Engkau, Tuhan. Jauh dalam hati kami, apa yang kami pikir, apa yang kami rasa, Engkau tahu segalanya. Dan pada hari ini kami, Tuhan, datang bersama-sama untuk join ibadah pada hari ini. Kami ucapkan syukur karena rekan-rekan kami dari tempat-tempat berbeza, mereka kami join untuk join ibadah ini. Dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir atas tugas kerja mereka ataupun halangan-halangan yang lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati mereka juga. Dan di mana saja mereka berada saat ini, biar hadirat Tuhan fill their hearts and their place. Tuhan, kami ucapkan syukur sekali lagi karena pada hari ini kami masih bernafas, masih kami ada peluang untuk pray to you, untuk sing songs for you, and we thank you for your faithfulness. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau bersertai kami dalam sesi ibadah kami dari mula hingga akhir, dan setiap sesi kami lalui Engkau Tuhan, be with us, guide us, lead us, and bless us. Kami serahkan setiap individu yang akan terlibat dalam ibadah pada hari ini. Engkau terus memberkati, dan melalui firman Tuhan yang kami akan mendengar melalui pasal sidang kita, kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati kami, menegur kami, dan encourage kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, dan dengan ucapan syukur kami naikkan segala pujian bagimu dan hanya bagimu. Dan doa ini kami naikkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kami akan di-lead dalam pujian dan penyembahan dari seorang pribadi bernama Sis Rachel, yang dia adalah adik kepada Brother Noel. Dan Sis Rachel ada dari Lawas. Dia jemaat BEM Urusia Terusan Lawas. So mari kita sama-sama join dalam pujian dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan yang bertajuk Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian kita. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
pujian kita yang seterusnya, Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, terlebih dahulu kita menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan, yaitu Ku Rindu Firman-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masa seterusnya saya serahkan kepada Pastor Billy. Terima kasih buat Sis Rachel yang telah memimpin kita daripada Perusahaan Lawas. Saya percaya kita semua disentuh dan diberkati lewat daripada sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dan kita akan mulai mendalami firman Tuhan ataupun makanan rohani yang telah disediakan pagi ini, tetapi saya tidak mau kita semua melalui ataupun menikmati hal itu dengan hikmat atau kebijaksanaan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita minta bantuan Roh Kudus, khususnya saya yang akan menyampaikan sabda firman, begitu juga bantuan Roh Kudus supaya kalian yang mendengar dapat memahami dengan baik, dan apa yang kita pelajari pada malam ini akan menjadi peneguhan, teguran, menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sepimpin kita. Bapa, kami bersyukur buat perlindungan, pemeliharaan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, begitu juga berkat-Mu yang telah kami rasakan di hari-hari yang lalu. Sehingga pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Bapa, kami semua adalah penyembah benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena walaupun kami tidak dapat beribadah bersekutu secara fisikal, tetapi Bapa, Engkau melihat kerinduan hati kami dan kesanggupan kami untuk hadir bersekutu bersama-sama pada pagi ini, dan itulah perkara yang menyenangkan hati-Mu, dan itulah perkara yang membuatkan Engkau berkenan dengan setiap pribadi yang ada pada pagi ini. Bapa, sebentar saya lagi kami mulai akan mendengar daripada sabda firman-Mu. Daripada sabda firman-Mu ini, Bapa, kami dapat mengetahui isi hati-Mu. Maka itu Bapa, hamba merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon bantuan-Mu Bapa, bantuan Roh-Mu yang akan memimpin hamba di dalam hamba menghuraikan kata-kata-Mu, firman-Mu Tuhan, dan hamba juga mohon Roh-Mu yang sama akan memberi pengertian buat jemaat-Mu yang mendengar, sehingga apa yang kami dengar dapat kami fahami dan dapat kami analisa dengan baik, sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dan apabila kami mengaplikasinya ke dalam kehidupan kami, hidup kami bertransformasi, hidup kami berubah karena firman itu sendiri hidup di dalam kami. Maka itu Bapa, biar fokus kami hanya mendengar sabda firman-Mu pada pagi ini, dan buka mata dengan telinga rohani kami, hati kami Tuhan, supaya kami dapat merendahkan diri, siap untuk mengalami Engkau lewat daripada sesi sabda pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat Tuhan, saya share screen terlebih dahulu ya. Right.
Oke, sekali lagi saya sebagai pastor sidang mengalu-alukan kedatangan semua kalian yang beribadah bersama pada pagi ini secara online. Saya faham ada di antara kita yang pagi ini mengalami difficulty ataupun kesusahan untuk login, tetapi akhirnya Anda berjaya masuk dan dapat mengikuti kami beribadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sesuai tema besar kita untuk bulan ini ya, yaitu tema besar bulan Jun ialah menjadi bejana dan menggunakan talenta melayani Tuhan. Saya ulang lagi, tema besar untuk bulan Jun ialah menjadi bejana dan menggunakan talenta melayani Tuhan. Itu bermaksud daripada minggu pertama bulan Jun hingga ke minggu yang kedua terakhir di bulan Jun, semua tema-tema khotbah kita akan relevan kepada tema besar itu. Maka itu tema kita, tema khusus untuk minggu ini ialah melayani dengan setia sampai akhir nafasmu. Saya ulangi lagi, tema khusus kita pada minggu yang kedua ini ialah melayani dengan setia sampai akhir nafasmu. Sebelum kita melanjutkan dengan lebih dalam lagi, biar saya jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, Pastor saya tidak melayani di altar, Pastor saya tidak melayani di gereja, khotbah ini tidak relevan. Sekejap, sebentar ya, sebelum ada pemikiran yang begitu biar saya jelaskan. Melayani itu tidak semestinya di gereja. Melayani itu tidak semestinya di dalam kepimpinan tertinggi sebuah denominasi. Melayani itu boleh jadi ya, boleh jadi di tempat kerja Anda. Melayani itu boleh jadi di mana ya, di rumah Anda. Melayani itu boleh jadi di mana, di jalanan. Oke, di jalanan, di luar sana Anda lihat certain group ataupun Christian organization yang keluar hantar makanan untuk orang-orang yang gelandangan. Oke, Anda boleh lihat orang melayani one by one. Oke, seseorang yang sedang dalam kesedihan, oke, dia macam malu untuk kongsi dengan orang lain, jadi dia pilih satu orang untuk dia luahkan, mungkin luahkan perasaan, luahkan pergumulan masalah dia, dan satu orang ini akan datang dan dia akan mendengar. He become a good listener, he become a shoulder for that person to cry on. Ini melayani. Dan ada juga melayani yang seperti Lydia ya, Lydia di dalam surat Filipi. Ketika Rasul Paulus datang ke Filipi, Lydia melayani Rasul Paulus dengan cara bagaimana? Menjaga kebajikan Rasul Paulus, membiarkan Rasul Paulus menumpang tidur di rumahnya, memberi makanan kepada Rasul Paulus karena dia tahu Rasul Paulus ini hamba Tuhan yang memperkembangkan kerjaan Tuhan. Jadi pelayanan si Lydia ini tidak terbatas di gereja. Dia tidak ada kena-mengena dalam gereja pun, tapi dia menguruskan kebajikan Rasul Paulus. Itu pelayanan, dengan bawa makanan, dengan bawa minuman, kasih tumpang tempat tidur. Itu pun pelayanan jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu tema kita pada pagi ini, melayani dengan setia sampai akhir nafasmu, apapun pelayananmu. Oke, apapun pelayananmu, layanilah dengan setia sampai akhir nafasmu. Dan teks rujukan kita ya, teks rujukan kita ambil daripada kitab Keluaran. Bila kita sebut kitab Keluaran, terus ada satu tokoh yang keluar di pikiran kita, yaitu Musa. Dan hari ini kita akan bercakap tentang dia ya. Daripada kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dan kemudian kita lompat ke Ulangan pasal, Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, dan saya akan membacakan teks firman Tuhan itu untuk kita semua, dan Anda tidak perlu susah-susah buka Bible karena saya telah menyediakan teks itu di screen kita ya pada pagi ini. Mari kita sama-sama lihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, dan saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau?
Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita akan lihat atau kita akan kupas satu persatu ya jemaat Tuhan. So apa yang dapat kita pelajari daripada ayat yang telah kita bacakan tadi? Ada 3 ayat ya, dari ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Apa yang dapat kita pelajari daripada petikan itu? Petikan itu tadi menceritakan tentang bagaimana Musa ini dipanggil dan diutus Allah untuk bertemu dengan Firaun. Dan pada waktu itu Firaun itu ya punya reputasi, dia punya reputasi yang sangat luar biasa, dan tidak dinafikan setengah daripada reputasi Firaun itu dikenali sebagai seorang yang kejam, seorang yang jahat, penista, ya, membawa derita kepada orang Israel. Coba kamu bayangkan bagaimana rasa Musa pada waktu itu. Ataupun kalau saya refresh hari ini, bagaimana kalau seseorang itu, ataupun bagaimana kalau Tuhan itu berbicara kepada kamu, ya jemaat Tuhan yang sedang menonton pada saat ini. Bagaimana kalau Tuhan berbicara kepada kamu? Dia bilang, si A, si B, si C, saya mau kamu pergi menginjil ketua gangster di area Miri. Si D, E, F, saya mau kamu pergi menginjil ketua gangster di area Kota Kinabalu. Bagaimana rasa kamu kalau kamu mendengar Tuhan berkata begitu kepada kamu? Sudah pasti jemaat Tuhan yang saya kasihi, kamu akan goyang, kamu akan gemetar, sebab reputasi orang yang disebutkan itu lebih besar, ataupun kamu lihat dia sebagai satu benda yang not achievable. Itulah yang Musa rasakan. Dan sedikit pengetahuan ataupun saya lupa untuk simpan latar belakang di sini. Bagi yang perasan, ini kali pertama saya terlupa untuk simpan latar belakang di dalam slide, karena dalam 2-3 hari ini kita paham kita sibuk semua dan ada yang sedang terjadi. So saya terlupa untuk simpan latar belakang. Tak apa, saya akan jelaskan. Selain kita belajar daripada firman Tuhan, seperti yang Anda selalu dengar saya kata, kita belajar secara ilmiah. Musa adalah orang Ibrani, ya. Musa adalah orang Ibrani. Tetapi karena Raja Mesir pada waktu itu, ya, Raja Mesir pada waktu itu selepas pemerintahan Yusuf, Raja Mesir bimbang karena orang Ibrani semakin banyak di Mesir. Dia bimbang kenapa? Karena dia takut apabila semakin banyak orang Ibrani, ada potensi untuk terjadinya pemberontakan. Jadi apabila raja ini sudah kata orang, kemurungan dan mentalitinya sudah polluted, keracunan, ditambah dengan anxiety dia mengarahkan supaya semua bayi yang baru dilahirkan dibunuh. Dan oleh yang demikian, ibu Musa ini sayang akan Musa, diberi hikmat. Lalu apa yang dia buat? Dia bawa Musa pergi ke Sungai Nil, lalu meletakkan Musa di dalam bakul. Jemaat Tuhan, saya pernah berdiri di Sungai Nil. Saya tahu panjangnya Sungai Nil, lebarnya Sungai Nil, dan apa yang ada dalam Sungai Nil itu pun saya pernah nampak. Dan banyak buaya. Waktu saya berdiri di tebing Sungai Nil, saya nampak banyak buaya. Saya terpikir pada waktu itu, ketika saya berada di tebing Sungai Nil, saya terpikir, wow, mudah saja buaya-buaya ini membaham Musa satu ketika dulu, tetapi ternyata Tuhan telah melindungi dia. So what happened to Moses? What happened kepada Musa? Bila ibunya mengalirkan dia, kakak Musa ini mengikutinya, memerhati, sampai bakul baby Moses ini, atau bakul yang membawa bayi Musa ini, bayi yang bernama Musa ini, sampai ke pekarangan tempat mandinya si putri. Putri itu mengambil Musa daripada dalam air itu dan memutuskan untuk memelihara ataupun mengangkatnya menjadi anaknya. Dan nama Musa itu sendiri, jemaat Tuhan, itu saya bilang, saya mengajar secara ilmiah dan teologi, ya. So, nama Musa itu sendiri di dalam firman Tuhan bermaksud diambil keluar atau diangkat keluar daripada air. Jadi kalau ada orang tanya Anda, apa maksud nama Musa itu? Nama Musa itu bermaksud diangkat keluar atau diambil keluar daripada air. Dan Musa dibesarkan oleh sang putri ini,
dan dia dibesarkan dengan gaya bangsawan. Namun, apabila dia sudah dewasa sedikit, apa yang terjadi? Walaupun dia dibesarkan sebagai bangsawan di kalangan orang Mesir, status dia sedikit berbeda daripada orang asalnya, tetapi di dalam diri Musa tidak dapat dinafikan bahwa dia adalah seorang Ibrani. So, apa yang terjadi ialah ketika Musa sedang menyelia pekerjaan, dia ternampak ada dua individu yang bergaduh, bertengkar, orang Mesir dan orang Ibrani. Dan orang Mesir ini mendera orang Ibrani ini, membangkitkan amarahnya Musa. Nah, sebelum Anda berkata bahwa Musa seorang tokoh yang sempurna, nanti dulu. Rata-rata tokoh yang di dalam Alkitab punya kisah silam ya, jemaat Tuhan. Kalau kamu memang mendalami Alkitab, kamu belajar tentang Alkitab, apatah lagi kalau kamu memang membaca Alkitab, kamu akan perasan bahwa hampir semua tokoh di dalam Alkitab punya kisah silam kecuali satu pribadi. Kecuali satu pribadi di dalam Alkitab yang tidak ada punya kisah silam yang teruk, yang buruk, yang rosak, yang berdosa. Pribadi yang tiada kisah silam, yang tidak berdosa, tiada masalah yang buruk, jahat, ialah Yesus Kristus. Namun ramai tokoh yang lain di dalam Alkitab punya kisah silam atau punya ketidaksempurnaan mereka. Nah, berbalik kepada Musa, apabila dua orang ini bergaduh, Musa geram, amarahnya naik, dan dalam diam-diam dia pergi membunuh orang Mesir ini, yang mana membawa dirinya keluar, melarikan diri, sehingga dia berada di tanah Midian. Dia menjadi orang gaji atau pengembala domba kepada seseorang yang bernama Yitro, sehingga dia mengawini anak Yitro. Dan ketika dia mengembalakan domba itu di tanah Midian, disitulah Allah memunculkan diri kepada Musa dan memanggilnya, dan disitulah perbualan ini terjadi daripada ayat 10 hingga ayat 12 ini. Disitulah perbualan ini terjadi ketika Allah memanggil dan mengutus Musa kembali kepada Firaun. Bayangkan kamu rasa Musa, susah-susah dia lari daripada Mesir, susah-susah dia lari dari Firaun. Tiba-tiba Allah bilang, balik. Kalau kamu dengan saya dibuat Allah seperti itu, apakah kita akan menuruti? Bila kamu susah-susah, contoh macam saya ya, saya selalu cakap, saya ambil saya sebagai contoh, susah kalau kita ambil orang lain, kita jaga sensitivity orangnya. Contoh macam saya, susah-susah saya keluar daripada lubang yang gelap, bagi kamu yang tahu latar belakang saya. Susah-susah saya keluar daripada situ. Sampai saya terpaksa jumpa 3 orang taiko untuk bilang, saya tak mau ikut kamu lagi. Tiba-tiba Allah bilang, pergi balik, pergi sana. Saya mau kamu beritakan Injil. Pergi Billy, pergi balik sama mereka. Masuk balik dalam itu lubang. Pergi lagi jumpa mereka. Saya pasti akan berdoa, Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, berilah saya semua kekuatan yang saya perlukan. Beri saya keberanian semua yang saya perlukan. So, kamu tahu reputasi mereka. Sama seperti Musa, dia tahu reputasi Firaun. Maka itu, kalau kamu baca di dalam kitab Keluaran 3 ini, kamu akan dapat tahu, atau kamu akan dapat lihat, Musa kembali ataupun seringkali berdalih sama Tuhan. Dia beri alasan B, dia beri alasan C, dia beri alasan D untuk tidak melayani, untuk tidak dipanggil Tuhan. Karena dia tahu apa yang ada di sana. Namun Allah berkata kepadanya, pergilah, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, so apa yang dapat kita pelajari daripada pendidikan tadi? Oke, kita mula belajar ya. Yang pertama sekali, bila Allah mahu melakukan sesuatu atau mencapai kehendaknya, dia tidak pernah buat silap memilih bejana yang mahu dipakainya. Allah lah tahu latar belakang setiap bejana yang mahu dipakainya. Begitu juga Allah tahu juga kemampuan bejana-bejana itu. Oke, bukan setakat Allah tahu tentang bejana-bejananya, Allah juga tahu tentang siapa yang harus dilayaninya itu. Wow, blow our mind. That is how great is our God. Dalam kisah Musa, dia perlu berhadapan dengan Firaun demi bangsa Israel, tapi Allah sudah tahu bahwa Firaun ini will be defeated. Allah tahu
berlaku bahwa orang Israel akan dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, which Musa tidak tahu. Inilah masalah banyak kita hari ini. Oke, saya guna perkataan kita ya, supaya itu mengikuti atau termasuk diri saya. Inilah banyak masalah kita hari ini. Kita selalu fokus kepada kita. But actually God knows the end of it. That's why He chose us in the first place. Persoalan dia sanggup atau tidak kita, itu saja. Mahu ke tidak kita menjadi bejana Tuhan. Oke? So, jangan fokus kepada diri kita, lebih daripada kita fokus kepada kemampuan dan rencana Allah itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Seterusnya ya, kita lihat. Musa seperti kebanyakan orang hari ini akan mulai melihat kemampuan diri mereka, kelayakan mereka, tahap spiritual mereka untuk menjadi bejana Allah atau melakukan pelayanan. Seperti saya bilang tadi, ramai kita seperti Musa. Bila kita disuruh untuk melayani di dalam gereja, yang akan kita buat dulu, kita akan lihat kemampuan kita. Betul? Apabila kita disuruh melayani dalam kepimpinan tertinggi, apa yang kita mulai lihat adalah, oh kelayakan saya, oh saya cuma diploma, dia tuh ada PhD. You see, kita mulai akan melihat qualification kita. Dan kalau kita disuruh untuk melayani di jalanan ataupun di luar sana, kita akan berkata, aduh saya bukan seorang yang berkarisma, saya bukan seorang yang pandai bercakap. That can be a problem. We throw our weaknesses as an excuse for us not to serve God. Here is the problem, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Namun saya ingin share kepada kamu. Saya ingin share kepada kamu kisah benar dan kesaksian saya secara pribadi sedikit ya. Ketika saya belajar dulu, saya ada kenal orang yang tiada peranan langsung dalam gereja. Oke, saya ulang lagi. Ketika saya belajar, daripada saya buat saya punya bachelor sampai saya habis saya punya master, saya ada kenal individu yang tiada role langsung dalam gereja. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tanggung perbelanjaan sekolah saya. Ketika cuti, mereka panggil saya bercuti di tempat mereka, mereka beri saya makan, mereka beri saya minum. Itu pelayanan jemaat Tuhan. You see? Pelayanan tidak semestinya dalam gereja, tetapi pelayanan di luar gereja. Sama seperti apa yang Lydia lakukan kepada Paulus dan Timotius. Sama seperti apa yang Epaphroditus lakukan kepada Paulus. Sama seperti apa yang jemaat Filipi lakukan kepada Paulus. Pelayanan di luar gereja. Ketika Paulus di dalam penjara, mereka hantar makan. Mereka jaga kebajikan dia. Ini pelayanan, tidak semestinya dalam gereja. Sama seperti individu-individu yang saya kenal ini. Mereka tiada langsung peranan dalam gereja. Tetapi mereka biayai saya punya pengajian. Mereka bagi love gift. Waktu saya limpas kawasan mereka atau lalu kawasan mereka kerana ke tempat-tempat lain, mereka kata, Pastor Billy boleh datang ke rumah kami, mari kita makan. Mari kita chit-chat, mari mendoakan rumah kami. Itu satu pelayanan. Mereka melayani saya melayani mereka. You see, pelayanan sekali lagi jemaat Tuhan tidak terbatas dalam gereja. We are all servant of Christ and we should serve one another. Saya ulang lagi, we are all servant of Christ. We should serve one another. Apa yang terjadi kepada orang ini? Mereka diberkati dengan cara yang kita tidak fahami. Ingat jemaat Tuhan, saya sebagai pastor sidang ingin highlight benda ini ya. Berkat Tuhan tidak semestinya dalam bentuk material saja ya. Oke, Injil kemakmuran atau prosperity gospel mereka akan tekankan tentang berkat yang dari segi material. No. Bagi saya, ajaran biblical yang sebenar, berkat Tuhan tidak terbatas pada material. Kesehatan yang baik berkat Tuhan. Rumah tangga yang bahagia berkat Tuhan. Bisnis yang berkembang berkat Tuhan. Makanan yang ada berkat Tuhan. Pekerjaan yang berterusan berkat Tuhan. Pelindungan daripada segala sakit penyakit dan hal-hal yang boleh memudaratkan kita adalah berkat Tuhan. Anak kita pandai belajar adalah berkat Tuhan. Kita harus lihat daripada perspektif yang besar. Berkat Tuhan tidak terbatas dengan uang ringgit. Ingat jemaat Tuhan, ini pesanan daripada saya. Berkat yang memang betul Alkitabiah.
So kita beralih kepada hal yang seterusnya. Dalam ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Seperti Allah sedang menyindir Musa. Contoh, ini contoh. Saya rapat dengan Brother Sam lah. Senang saya pinjam Brother Sam. Brother Sam, pinjam kamu sebagai contoh. Kalau macam saya bilang sama Brother Sam, kamu pergi Laos. Kamu melayani sekumpulan orang di kampung A di Laos. Oke? Tuhan beritahu saya bahwa dia memilih kamu. Dan Brother Sam akan cakap, oh pastor, itu Laos kan negara komunis, sangat berbahaya, tidak stabil dia punya keamanan di sana. Dan saya berkata, Brother Sam, bukankah Tuhan berserta kau? Bukankah kita sering kali menyebut Immanuel? Something like that ya. Dan kita lihat di ayat 12, itu yang Allah sedang melakukan. Maka itu sebabnya di dalam ayat 12 saya menggambarkan sebagai Allah menyindir Musa. Bila Allah bilang sama Musa, kau pergi jumpa Firaun. Musa bagi banyak alasan, bla 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 bla. Itu yang Musa lakukan. Dan Allah bilang, bukankah aku akan menyertai? Kalau aku yang pencipta alam semesta, kalau aku yang paling berkuasa di alam semesta ini menyertai kau Musa, apalagi yang bikin kau takut, apalagi yang bikin kau susah hati, apa yang lagi bikin kau gemetar? Aku Allahmu yang akan berserta dengan engkau. So that's why kalimat yang digunakan, bukankah aku akan menyertai engkau? You know, that is how that phrase atau that word been sound atau been uttered. Okay? Bukankah aku akan menyertai kau Musa? Kata Allah kepadanya, menyadarkan Musa bahwa Allah memang menetapi kata-katanya. Nah, Allah juga dengan penuh otoritas memberitahu Musa bahwa dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan bangsa Israel akan menyembah Allah di gunung-gunung dan bukan lagi kuil buatan tangan manusia. Allah menjanjikan keberhasilan kepada Musa karena Allah yang akan menuntun mereka, menolong mereka, dan melindungi serta memelihara mereka. Di dalam ayat 12 itu, Allah sudah bagi tahu Musa di end. Tapi Musa tidak paham. You see, in verse 12, the end has been mentioned. Inilah buktinya, kata Allah. Belum lagi jadi benda itu, Allah sudah bagi confirmation sama Musa. This is the end. This is the proof that the Israelite will menyembah aku di gunung-gunung. Kalau kamu baca kitab Mazmur, saya ambil si Senaida, Pastor Senaida di sini, dia adalah cikgu kepada kitab Mazmur. Kamu lihat di dalam Mazmur berapa kali menyembah Tuhan atau gunung itu disebutkan di sepanjang kitab Mazmur. Dan zaman Musa dengan Daud sangat berbeza. Jauh berbeza. You see how true is the Bible. God already said, if you do this, Moses, your descendant will be worshiping me at the mountains. In Psalm itself, dalam kitab Mazmur, kamu lihat bagaimana Raja Daud berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari gunung. Betul? Then you see, tengok gunung, balik-balik disebutkan di dalam kitab Mazmur. You see, Allah sudah menunjukkan kepada Musa keberhasilan yang akan dia dapat sekiranya dia sanggup melayani Allah. Dan Musa ya, walaupun dia banyak bergumul, walaupun dia banyak alasan, akhirnya dia menuruti kehendak Allah. Dan kesimpulan, kalau Allah yang pilih dan panggil kamu untuk melayani, jangan tengok kemampuan kamu, tetapi lihat kepada janji dan kemampuannya. Oke, kalau Allah panggil kamu, jangan lihat kepada ketidakmampuan kamu, tapi lihat kepada janji dan kemampuan Allah. Dia yang memanggil kamu. Okay? Allah yang membuatkan kamu berhasil, bertumbuh, berbuah, dan berganda. Maka itu kan saya selalu tidak kira di Miri, tidak kira di Penang, tidak kira di KL, tidak kira di SIB Nilai ini. Saya selalu bagi tahu MPG saya. Yang memberi pertumbuhan bukan kita. Yang mengerjakan, yang membuatkan SIB Nilai ini berhasil bukan kita. Tetapi kita kena submit betul-betul kepada Allah.
yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Sama seperti apa yang Paulus katakan. Paulus menanam, kata Paulus dalam Kisah Para Rasul ya. Paulus adalah pendiri gereja, tahu kan? Dia berkata apa? Aku yang menanam, Apolos yang apa? Menyiram. Namun Allah yang memberi pertumbuhan. So, Paulus dengan Apolos adalah bejana Allah. Okay? Yang memberi kemajuan, yang memberi buah atau hasil adalah Allah sendiri. Maka itu jangan fokus kepada kita, tapi fokus kepada Allah. Dan kita beralih kepada ayat yang seterusnya. Oke, Ulangan 34. Ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, okay, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan padanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan kamulah akan kuberikan negeri itu. You see how interesting. Ini saya seperti saya bilang, saya mengajar kamu secara theological, saya mengajar kamu untuk memahami firman Tuhan pada masa yang sama. Pada masa yang sama kita belajar secara ilmiah. You see, kepada siapa janji itu diberikan? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun kepada siapa janji itu dapat dirasai? Kepada bangsa Israel. Sedangkan Musa sendiri tidak dapat merasa janji itu. Sekejap, nanti kamu akan paham mengapa saya berkata begitu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya di situ di satu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-por, dan tidak ada orang tahu kuburnya sampai hari ini. You imagine, Musa susah-susah bawa bangsa Israel, sudahlah melalui itulah, sudahlah dikejar Fir'aun, sudahlah berjalan selama 40 tahun menuju ke tanah perjanjian, tiada makanan, berhadapan dengan pemberontakan, berhadapan dengan konflik, you know, all the suffering Moses lalui karena melayani Tuhan. Akhirnya di ujung pelayanan, Moses sendiri tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya rasa tiada kita yang mau begitu. Melayani di ujung pelayanan gugur. Melayani di ujung pelayanan tidak nampak hasil. Pasal itu saya bilang tadi, mereka yang sponsor saya belajar dulu, mereka yang beri makan saya, menjaga kebajikan saya, hari ini melihat hasil daripada apa yang mereka buat. Mereka senyum, mereka bilang kepada Tuhan, apa yang telah aku buat Tuhan, pelayananku aku nampak dalam pastabili hari ini. You see how beautiful it is? Kita kadang-kadang mentality kita sempit. Tetapi bagi orang yang dapat melihat, wow, ini yang aku telah curahkan di pelayanan aku hari ini. Ini yang telah aku lakukan di dalam pelayanan hari ini. Tidak kiralah di peringkat denominasi, gereja, atau di peringkat tempat kerja, atau dalam keluarga, komsel, di mana-mana. Dan apabila Anda melihat pelayanan Anda itu berkembang, berhasil membuat, Anda cuma perlu senyum. Kenapa? Karena Anda puas. Karena Anda puas, Anda telah memainkan peranan Anda. Dan apabila Anda telah memainkan peranan Anda, jangan lupa, Allah akan membalas itu kepada Anda. Yang paling penting Anda tahu, Allah menjaga, memberkati Anda. Don't focus on the misfortunate yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini dunia nyata. Oke, ini dunia nyata. Hidup ini ada naik dan turunnya. Tetapi Allah sentiasa ada memberi jalan keluar. Itu yang paling penting jemaat Tuhan. Nah, Musa dia tidak dapat masuk. Kita kembali kepada khotbah. Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang dapat kita pelajari daripada petikan yang baru kita baca tadi? Mari kita tanpa membuang banyak masa, mari kita menyelami bersama. Setelah melayani dan menjadi bejana Allah, Musa akhirnya sampai ke pegunungan Nebo. Itu nama saintifiknya hari ini ya. Allah memperlihatkan negeri dan tanah yang dijanjikannya kepada Musa itu. Just imagine God bring you up to one place and say, itulah pelayanan kau, tapi sampai di sini saja kau. Itulah perasaan Musa.
Sampai dia di atas pegunungan Nebo, Allah menunjukkan, itulah tanah perjanjian di hadapanmu itu yang sedang kau lihat itu. But sorry Moses, you are not going in there. How do you feel Moses felt? But the problem ataupun the big question, saya tahu sedang berlegar-legar di pikiran setengah orang yang sedang berpikir sekarang, kenapa Musa tidak dapat masuk? Nanti kita akan belajar, nanti kita akan lihat bersama. Oke, firman Tuhan hari ini seperti saya katakan kepada setengah orang semalam, sangat-sangat padu ya. Nah, ia sebuah pemandangan yang memukau dan menakjubkan, pemandangan tanah perjanjian itu. Namun kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa dia tidak akan dapat masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Mengapa? Karena selama Musa melayani Allah dan menjadi bejananya, Musa pernah marah sama Allah. Dia pernah tidak taat. Dia pernah melebihi batas. Dia pernah tidak memuliakan Allah. Dan dia juga pernah meragukan Allah. Ini kalau tidak silap saya dijumpai dalam Numbers 24. Dalam kitab Numbers 24. Kalau tidak silap saya. Nanti saya boleh simpan dalam chat grup kita ya. Nah sekarang sayang sekali Musa tidak pernah melihat hasil daripada pelayanannya secara realiti. Betapa baiknya kalau Musa boleh berdiri sekejap dalam tanah perjanjian itu dan mati. Betul? Mindset kita begitu kan? Alangkah baiknya kalau dia melangkah aja lah, melangkah masuk ke dalam tanah perjanjian itu, pegang dia punya tanah, cium dia punya bau, minum daripada air sungai Yordan. No, at least lah kan. Tetapi ini tidak. Dia hanya dapat melihat dari jauh, oh itulah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada moyang-moyangku. But sad, my journey is finished. Sampai sini. Yosua yang akan menggantikan aku. So, message dia tersirat. Message tersirat ya daripada pernikahan ini. Lakukan pelayananmu sungguh-sungguh. Jangan ada agenda, lakukan pelayananmu. Lakukan pelayananmu sungguh-sungguh. Kisah Musa ini memperingatkan kita. Ya, kita manusia ada ketidaksempurnaan. Ya, betul. Ada orang tanya saya, bagaimana Pastor, saya tidak sempurna ini. Saya rasa saya tidak sesuai jadi pemimpin gereja. Bagus saya jadi jemaat biasa. Jadi maksud kamu kalau kamu jadi jemaat biasa, kamu boleh terus tidak sempurna. You see, mentality dia. Kamu jemaat biasakah, kamu pemimpin gerejakah, kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan. Dalam hidup seorang Kristen, ada benda yang kita boleh buat dan tidak boleh buat. Oke, tidak kira kita memimpin atau jemaat biasa, dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, ada benda yang kita boleh buat dan tidak boleh buat. Tidak ada istilah, oke, saya tidak jadi pemimpin, jadi saya boleh buat hal ini. No, you are very wrong. Read the Bible. Oke, ini teguran dan ini nasihat. Kita pemimpinkah, kita jemaatkah, sama saja. Dalam kehidupan orang Kristen ada benda yang ditegah, ada benda yang dituntut daripada kita. Oke, kita beralih kepada hal yang seterusnya. Kenapa saya seperti yakin sangat bercakap tentang kisah Musa tadi, tentang Sungai Nil, dan kemudian tentang pegunungan Nebo? Karena saya sudah pergi sana. Lihat skrin Anda sekarang ini. Inilah tanah perjanjian. Semua yang disebutkan tadi. Semua yang disebutkan. Tanah Neb, kota Dan, dan segalanya. Inilah tanah perjanjian. Tanah yang subur. Tanah susu dan madu. Sini. Ini adalah pegunungan Nebo di penghujung negeri Mesir. Anda sudah boleh lihat bagaimana pokok tumbuh di tengah-tengah batu dan pasir. Bayangkan Anda dapat lihat hijau-hijau ini ya, yang hijau-hijau ini. Bayangkan di sini, maka itu tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan berkat. Apabila Anda berada di sini, Anda dapat lihat betapa tanah yang ini tidak subur, namun tanah yang ini dipenuhi dengan kehijauan, tapi rupa tanahnya sama, tetap pasir dan batu. Itu pasal kalau pergi ke Mesir, buka mata. Saya jenis orang, saya selalu bilang kan kepada jemaat saya, kepada pemimpin saya selalu bilang, walaupun saya ini banyak cakap, ketawa selalu, mata saya melihat ya. Mata saya melihat, otak saya berpikir. I observe a lot of things. If you see carefully, this is the sempadan between Mesir dan tanah perjanjian. Saya ulang lagi, ini sempadan di bawah sini antara Mesir dan tanah perjanjian. Di Mesir
Tanah dia seperti ini, ada batu-batu, ada rumput kering, oke? Adapun pokok 1-2. Tetapi di tanah perjanjian hijau-hijau ini, air ada semua. Itu bermaksud apa yang diceritakan Alkitab benar. Do not doubt the Bible because it is true. I've been there. I saw it with my own eye. The difference between tanah Mesir dan tanah perjanjian sungguh betul ada perbezaan. Kalau Anda pergi, Anda akan dapat lihat perbezaan dia. Dan saya pergi sana bukan untuk menjadi suci, kata orang. Kalau pergi Mesir, tanah perjanjian, orang itu akan jadi suci. Tidak. Saya pergi sana untuk memahami berbagai konteks yang disebutkan oleh Alkitab itu. Lihat, ini adalah memorial Musa. Ini adalah di atas pegunungan Nebo. Ini adalah the serpent stick, tongkat ular itu yang disebutkan di dalam Alkitab. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, the Bible doesn't tell lies, it is real. Nah, big question ya, kita belajar big question. Bagaimana dapat melayani dengan setia? Saya suka yang pertama sekali saya suka di dalam bahasa English ya, di dalam bahasa English. Be sure to fear Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24. So apa yang dapat kita pelajari? Untuk setia melayani Tuhan kita harus punya rasa takut akan Dia. Karena apabila kita punya rasa takut akan Allah, kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan hormat. Rasa takut dengan Allah berbeza dengan rasa takut kepada hantu. Oke, rasa takut kepada Allah bermaksud kamu mengandalkan Dia, kamu mendahulukan Dia, kamu ingin menyenangkan hatinya. Oke, and serve Him faithfully with all your heart, bukan dengan 80% hati kamu, bukan dengan 50% hati kita. No, with all your heart. Baru kita dapat setia melayani Tuhan. Dan yang ayat yang kedua, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Tidak ada orang yang dapat melayani Tuhan Yesus kalau dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayan dia, yaitu kita akan berada. Barang siapa melayani aku, ini ayat sangat menyenangkan hati saya. Ayat ini ya seringkali menghibur saya. Kamu tanya, Pastor Billy, kami tahu kamu ada masalah kesehatan, Pastor Billy, kami tahu kamu ada keterbatasan di dalam this area, that area. Pastor Billy, kami tahu kamu banyak pergumulan dan begini. Kami tahu kamu banyak dicoba orang, ditentang orang. Bagaimana kamu bertahan? Ini, apabila kamu tahu kamu dihormati oleh Bapa karena kamu melayani dan setia, kamu tidak akan goyang. I tell you jemaat Tuhan, this is the thing that buat saya bertahan selama ini. Kamu tahukah, kamu belum sampai kena olok-olok mengikuti Yesus kali. Saya pernah, depan mata saya orang ludah lagi. Sampai orang bilang dia itu palsu. Palsu tuh, tipu tuh, belakon aja tuh. Kalau waktu saya baru-baru bertobat dulu, belakon aja tuh, tipu tuh. Nanti tengok tidak lama lagi dia pergi lagi bergumpul dengan orang-orang yang sama lain dengan dia. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya berhadapan dengan semua ini. Dan apabila saya mulai membaca firman Tuhan, saya menemukan ayat-ayat yang mendorong saya seperti ini. Apabila kamu setia melayani Dia, mengikuti Dia, kamu akan dihormati Bapa. What else do I need? Perlukah saya dengan orang-orang yang begitu untuk menentukan hidup saya? Kalau saya mau sindirlah, orang-orang yang mengolok-olok saya, perlukah saya dengar kata-kata mereka? Berbanding apa yang Allah pikirkan tentang saya, berbanding apa yang Allah rasa tentang saya. You see, sometimes what others say become poison in our head, goes down to our heart, make us fall back from God. You think the devil doesn't work in that way or manipulate that situation? But when you are the precious Son of God, apabila kamu anak-anak Allah, ditebus oleh Yesus Kristus, tiada yang lebih baik daripada apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kerjakan dalam hidup kamu. Pegang ini jemaat Tuhan.
Dan yang ketiga, tetapi apabila ia datang, yaitu adalah roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahu kamu hal-hal yang akan datang. Ayat ini diberikan kepada murid-murid Yesus yang pertama. Dengar baik, kontekstual. Ayat ini diberikan kepada murid-murid Yesus yang pertama. So, bila Yesus berkata, pergilah kamu lakukan itu amanat agung. Pergilah kamu memberitakan amanat agung itu. Sudah pasti murid-murid Yesus, where should I go? Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. See? Sudah pastikan normal pemikiran kita manusia. But then Jesus said, no, don't worry. The Spirit will lead you. Dia akan memimpin kamu, dan oleh karena dia akan memimpin kamu akan setia. Maka itu saya bilang, kalau kamu melayani tanpa Roh Kudus, something is not right. Melayanilah dengan pimpinan Roh Kudus. Oke, sekali lagi saya peringatkan, melayanilah dengan pimpinan Roh Kudus. Di peringkat denominasi, di peringkat gereja, di dalam rumah kamu, di tempat kerja kamu, di jalanan, layanilah dengan pimpinan Roh Kudus. Kamu tidak akan berputus asa, kamu tidak akan makan hati, kamu tidak akan koyak, kamu tidak akan patah semangat. Sebab kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu melayani dengan kekuatan diri kamu, sikit kata orang pun kamu sudah koyak, kamu sudah mau give up, kamu sudah beri banyak alasan. There's a very big difference dengan orang yang melayani sungguh-sungguh dengan pernyataan Tuhan dan Roh Kudus. Oke? So kita akan lihat bagian seterusnya. Di dalam Perjanjian Baru, lihat Yesus dan murid-muridnya melayani dengan setia sehingga ke akhir nafas mereka. Yesus melayani dengan setia sampai tergantung di atas kayu salib. Sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada orang berujar, Pastor Billy, kenapa? Ya, kenapa Yesus sebagai anak Allah mengungkap kalimat itu seperti Yesus, Bapa meninggalkan dia. If you want to know how bad a sin is, kalau kamu mau tahu betapa teruknya dosa di mata Allah, Allah telah memalingkan mukanya ketika putranya yang tunggal, yang suci, yang perfect turun ke dunia menjadi manusia yang tidak bersalah, dan apabila dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi berdosa karena kita. Allah memalingkan mukanya daripada Yesus Kristus. Indikator dosa itu tidak pernah fine with God. And if you want to know how bad sin is, that is how bad it is. When God turned his face from Jesus, until Jesus cried out, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau pastor khotbah tentang dosa, bukan dia menghakimi kamu, tetapi dia memperingatkan kamu betapa dosa itu tidak disenangi Allah. Buktinya ini, sedangkan putranya yang tunggal dia paling muka. Okay? So, pastikan pengetahuan kita mendalam so that we know how terrible thing is if we don't comply or tidak align sama standard Allah itu. Nah, Yesus melayani sehingga dia mati di atas kayu salib demi rencana keselamatan Allah untuk orang pilihannya, dan murid-murid Yesus mati syahid karena setia melakukan pelayanan penginjilan. Kita istimewa hari ini karena kesetiaan mereka, karena kesetiaan Yesus. Kita istimewa semula, kita ditebus, diperdamaikan dengan Allah. That is why I say kita istimewa semula. Dan kita istimewa karena kita adalah orang pilihan. Bila kita dengar Injil, kita menjadi percaya. Namun, you see ya, Yesus dan murid-muridnya mati syahid. Yesus mati di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan kita. Murid-murid Yesus mati syahid karena memberitakan Injil. Di antara semua murid Yesus, hanya 2 saja yang mati dengan cara berbeza. Yudas Iskariot, kita tahu dia mengkhianati Yesus, akhirnya menggantung dirinya. Dan Yohanes Pembaptis, walaupun dia digoreng dengan minyak yang panas supaya dia mati, karena orang tidak suka dia memberitakan Injil, dia tidak mati. Namun dia mati di pulau. Di Pulau Patmos. Namun, murid-murid Yesus yang lain, kalau tidak mati di pancong, mereka mati ditebalikkan, disalibkan dengan ditebalikkan. You see, mereka setia walaupun napas itu hilang. Mereka setia melayani. Dan kita hari ini adalah buah dan hasil daripada pelayanan mereka. You see how wonderful things.
boleh kita cakap berapa triliun orang Kristen dari zaman dulu sampai hari ini karena apa yang mereka buat. So, seterusnya ya, ayat-ayat yang mendorong, menyokong kita dan yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai seorang yang membangun gereja yang berada di banyak tempat. Yang pertama sekali, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka daripada mezbah itu? Maka itu kalau kamu melayani dalam gereja, kalau kamu melayani di pelayanan altar, jangan banyak songe, jangan banyak drama. Karena, kenapa saya bilang begitu ya, walaupun teguran saya straight, karena kamu akan mendapat berkat, kamu akan mendapat bahagian kamu daripada apa yang kamu lakukan itu kalau kamu melayaninya bersungguh-sungguh. Paulus memberitahu jemaat di Korintus hal yang sama. Apa yang kamu buat di tempat kudus, kamu akan dihidupkan oleh karena apa yang kamu buat itu. Apa yang kamu buat di mezbah, kamu akan mendapat bahagian dari mezbah itu. Tidakkah kamu tahu hal itu? Katanya kepada orang Korintus dan kepada kita hari ini. So, pendek kata saya paraphrase, oke, saya simpulkan. Apabila kita melayani di gereja, oke, apabila kita melayani di gereja, sekejap ya. Apabila kita melayani di dalam bait Allah, okay, kita akan mendapat perkenanan Allah dan kita akan diberkati lewat daripada hal itu. Yang paling penting kita lakukan sungguh-sungguh, memandang Dia sahaja. Yang kedua, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, ya, soal kebenaran. Dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerana barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. So, soal kerajaan Allah bukan seperti soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerana siapa melayani Kristus dengan cara ini, you see, dia beri satu syarat di sini. Bila kamu melayani dengan damai sejahtera dengan sukacita, okay, barang siapa yang melayani Yesus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Pastikan soal yang kamu lakukan itu adalah kebenaran. Bukan kepura-puraan, bukan kepalsuan, tapi kebenaran. Ia berkenan kepada Allah. Kamu tahu, saya sering berkata, apabila kamu berkenan kepada Allah, kamu tidak minta pun Dia bagi. Saya ulang lagi, kalau kamu berkenan kepada Allah, kamu tidak minta pun Dia bagi. Kamu kekurangan belum cepat, kamu kekurangan belum sempat, kamu cakap Dia sudah tahu, Dia sudah akan bekerja. Itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dan selain itu, orang itu akan dihormati manusia. Bagaimana mungkin saya tidak menghormati seseorang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka? Sebab mereka sedang performing well for God. Mau suruh pun saya malu, mau minta pun saya malu, sebab mereka adalah orang yang betul-betul mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan, tidak kira di mana. Malah saya bersyukur, saya menghormati orang seperti itu. Don't need to find respect from other people dengan cara yang tidak bagus. Get your respect, earn the respect from people dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Tuhan sungguh-sungguh. Respect will come from men. Bukan Pastor Billy cakap, firman Tuhan yang cakap. Layani Tuhan sungguh-sungguh, kamu akan dihormati, bukan oleh Allah saja. Ayat tadi, awal tadi bilang Allah akan menghormati kamu, tetapi manusia juga akan menghormati kamu. Dan ayat yang ketiga, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain kasih. Ini syaratnya, layanilah seorang yang lain dengan kasih, jangan dengan agenda lain. Do it because of love, because Father loves you, He serve you, He gave His prince to you because of love. Dan saya rasa ini slide yang kedua terakhir. Saya mengambil Martin Luther King ya, seorang tokoh di luar, di dunia sekuler. Dan dia adalah seorang pastor juga ya, selain ahli politik ataupun perjuang kebebasan. Saya mengambil dia quote dia ya. Dia berkata, everybody can be great.
because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject or verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. Saya terjemahkan di dalam bahasa Malaysia, semua orang boleh menjadi hebat karena semua orang boleh melayani. Kamu tidak perlukan ijazah sarjana muda untuk melayani. Kamu tidak perlu punya agenda untuk melayani. Kamu cuma perlu hati yang ada kasih karunia dan jiwa yang didorong oleh kasih. Dan saya pagi ini mau tribute kepada salah seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, yang dihormati oleh ramai orang. Kita sedia maklum bahwa kita sedia maklum bahwa 2 hari yang lalu, seperti saya katakan awal tadi, kita dikejutkan dengan berita sedih, yaitu permedian timbalan Presiden SIB Semenanjung. Dan saya mengikuti perkembangan tentang beliau daripada WhatsApp, daripada ibadah Zoom dan sebagainya. Dan ketika malam sebelum kemarinnya, ketika mereka berkongsi teologi tentang Reverend Myun, saya tertarik dengan yang dikata oleh beberapa wakil pada malam itu. Dan pada pagi ini saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya, jemaat kita, yaitu Pastor Senaida. Beliau sangat rapat dengan Reverend Myun. Untuk pengetahuan kalian yang tidak tahu, Pastor Senaida juga adalah staf di pusat. Pendek kata, dia berhubung rapat dengan Reverend Myun dan mengenali dia. Kata Pastor Senaida, Reverend Myun seorang yang sangat tenang ketika melakukan pelayanan. Tidak banyak drama, tidak banyak songe. Seorang yang tenang ketika melakukan pelayanan. Dia juga seorang pendoa yang tekun. Malah dia sangat cintakan firman Tuhan. Ya, saya dengar teologi daripada 2 menti Reverend Myun yang berada di Laos, ya. Mereka diminta untuk baca 5 pasal. Family Reverend Myun juga akan membaca 5 pasal kitab tiap hari. Nah, dia adalah seorang yang sangat cintakan firman Tuhan. Dia tidak membuat keputusan sembarangan namun dengan hikmat. Bayangkan, dia adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah denominasi. Bukan buat keputusan ikut hati, ikut emosi, ikut mood. Tetapi dia mengambil masa dan dia menggunakan hikmat yang daripada Tuhan untuk membuat keputusan. Walaupun ketika dia sudah terlantar sakit, dia masih setia melayani keluarganya dan terus mendorong untuk meneruskan pelayanan sedia ada. Seorang hamba Tuhan yang very dedicated kepada pelayanan Tuhan. Dan dia seorang hamba Tuhan yang setia. Hal ini dikatakan oleh Pastor Senaida. Seorang pastor yang melihat kehebatan, melihat keikhlasan, melihat hasil daripada pelayanan Reverend Myun. Dan saya pasti, 1000% pasti Pastor Senaida menghormati Reverend Myun dengan sangat hebat. Dan bukan Pastor Senaida saja. Saya baru kenal Reverend Myun 5 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Jun ini, ya. Dan saya berkhotbah di ibadah PPP Semenanjung 1 kali. Dan Reverend Myun yang mengulas lepas saya berkhotbah itu. Saya sangat terdorong dengan kata-kata beliau. Walaupun sekali pertemuan, kata-katanya itu tidak kosong. Dia seorang hamba Tuhan yang setia. Menghabiskan penubahan imannya dengan baik. Kembali bersama dengan Bapa di surga. Tetapi apa yang penting? Apa yang dia tinggalkan di bumi ini adalah legasinya. Apa yang dia tinggal di bumi ini adalah buah dan hasilnya. Bagi kamu yang tahu, Reverend Myun sangat serius dan sangat dedikasi dalam pelayanan orang asli. Kita lihat pelayanan orang asli di Semenanjung. Reverend Myun adalah seorang daripada pioneer. Dan kita lihat betapa pelayanan orang asli ini berkembang. Dia melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya. Karena kesetiaannya melayani Tuhan.
Maka itu kita sampai di kesimpulan khotbah pada pagi ini. Apa saja talenta, apa saja karunia yang Allah berikan kepada kamu untuk melayani dalam gereja atau antara sesama. Sudah saya ulang-ulang katakan tadi, tidak kira kalau kamu melayani di peringkat denominasi, di peringkat gereja, di peringkat komsel, di tempat kerja kamu, di dalam rumah kamu, ataupun sesama kamu. Pakailah semua talenta, karunia, ataupun harta milik kamu itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan tidak terbatas di gereja dalam seruan doa, namun di rumah atau di tempat kerja. Saya ulang lagi tadi kan, pelayanan bermaksud melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaannya. Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk saudaramu, kamu lakukan itu untuk aku. Itu pun pelayanan juga. Maksud pelayanan tidak terbatas dalam skala besar semata-mata. Banyak orang pikir kalau yang besar-besar itulah pelayanan, kalau yang kecil-kecil itu bukan pelayanan. Saya mau perbetulkan kamu, cuci tandas di gereja, sapu gereja adalah pelayanan. Share firman Tuhan, renungan itu adalah satu pelayanan jemaat Tuhan. Saya bangun pukul 7 pagi tiap hari buat renungan dalam WhatsApp grup kita, itu adalah satu pelayanan. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama kita adalah sebuah pelayanan. Nah, pelayanan bukan untuk hal-hal yang besar, namun meliputi hal-hal kecil pesendirian, namun dilakukan untuk kemuliaan Allah dan didasari oleh kasih Kristus. Maka itu jangan menolak untuk menjadi bejana Allah, melayani orang lain, karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi dan melayani kita. Puji Tuhan, haleluya. Sampai di sini sharing kita ataupun khotbah pada pagi ini. Sebelum kita beralih ke sesi seterusnya, mari kita tunduk kepala dan saya mendoakan kita semua. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Biar ianya melekat di dalam pikiran dan hati kami dan mula kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-harian. Peringatkan kami bahwa kami adalah bejana-Mu. Tidak kira kalau kami melayani di dalam denominasi tertinggi, di dalam gereja, di dalam tempat kerja, di rumah, di jalanan, ataupun melalui media sosial yang kami lakukan, itu semua untuk kemuliaan-Mu. Bapak, hamba berdoa buat semua yang hadir pada pagi ini, begitu juga yang akan melihat siaran ulangan melalui YouTube nanti, biar mereka ditegur, biar mereka diperkuatkan, biar mereka diperingatkan, biar mereka diberkati lewat daripada firman Tuhan yang telah mereka dengar pada hari ini, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang matang dan orang Kristen yang dewasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya serahkan masa seterusnya kepada Sis Jenny yang akan menyampaikan info sidang atau gereja untuk kita semua. Dipersilakan. Shalom semua. Info gereja kita dengarkan. Info gereja kita untuk minggu ini, pertama, Persekutuan Doa SIB Nilai masih lagi pada hari Rabu pukul 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah minggu hari Ahad pun melalui online Zoom juga, sehingga dimaklumkan lagi mengikut SOP yang ditetapkan. Bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah Ahad, boleh lihat kembali siaran ulangan di YouTube channel kita, SIB Nilai. Yang ketiga, lawatan pastor secara face-to-face tidak digalakkan buat masa kini, sehingga dimaklumkan lagi mengikut keadaan semasa. Untuk saling menjagalah antara satu sama lain. Kalau ada jemaat yang memerlukan konseling ataupun nasihat, boleh call pastor lah, ataupun WhatsApp atau video call. Yang keempat, kerja pemasangan ikon dan backdrop di gereja terpaksa ditunda kerana PKP dilanjutkan lagi selama 2 minggu. Yang kelima, gereja kita memerlukan individu-individu yang siap melayani di pelbagai bahagian. Sila maklumkan kepada pastor ataupun MPG jika Anda terpanggil untuk melayani Tuhan. Info tambahan, bagi yang mau memberi persembahan ataupun persepuluhan,
boleh masukkan ke dalam akaun bendahari. Nanti Brother Sam akan letak dalam ruangan chat lah. Sekian info gereja. Saya serahkan seterusnya kepada host kita. Terima kasih. Thank you Sis Jenny untuk kongsi pengumuman untuk pagi ini, dan juga sekarang kita ingin mengalu-alukan rekan-rekan yang baru mengikuti ibadah secara Zoom pada hari ini. Patty James, Ma Balang, Jeff Reading, dan tadi saya lihat Sis Carol, dan juga David dan Alicia. Boleh kita semua buka kamera kita supaya kita lihat each other. Oke, mari kita buka kamera semua. Dan juga jika saya tidak sebut nama dan Anda mengikut Zoom hari ini juga dialu-alukan, dan mungkin ada lagi yang saya tidak sebut, boleh on video Anda untuk kita mengenali Anda. Dan saya mewakili pastor dan keluarga besar SIB Nilai menyambut Anda semua dalam kasih Tuhan. Semoga kita dapat bergabung lagi doa hari Rabu dan ibadah Zoom umum hari Ahad seperti hari ini. Dan sekali lagi, welcome kepada semua. And then saya ucapkan syukur juga untuk Pastor Billy yang menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Dan yang what I got from the message ialah bukan talent, itu bukan yang sangat penting dalam hidup kita semua. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang penting adalah respon kita dan availability kita. Dan Tuhan sangat-sangat menghargai respon kita secara positif untuk make ourselves available untuk melayani Tuhan dan melayani sesama lain. Terima kasih Pastor. Dan sekali lagi jemaat SIB Nilai dan rekan-rekan, case COVID masih tinggi, dan hari demi hari kita lihat laporan dari Health Ministry bahwa masih case atas 6.000. So mari kita menjaga SOP kita, baik di rumah, baik di keluar, untuk membeli belah ataupun di tempat kerja. Mari kita kerap follow SOP dan kita take care of our health. Dan saya ingin sekali lagi mendorong supaya jemaat yang boleh mengikut doa hari Rabu malam, kalau Anda ada available, dan juga harap kita jumpa lagi untuk ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Sekarang saya serahkan masa ini kepada Pastor untuk closing prayer. Alright, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Dan kalau boleh saya minta kita semua untuk mengangkat tangan kamu ya. Saya akan mendoa berkat di atas kamu ya. Mari kita semua tunduk kepala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang telah engkau berikan kepada setiap kami pada pagi ini dapat beribadah bersekutu bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Hamba berdoa di hari-hari yang akan mendatang, engkau mendahului kami, engkau melindungi kami, engkau memelihara kami, dan engkau menyediakan
semua keperluan kami. Bapa, lindungi kami daripada COVID-19 dan kami tidak lupa untuk mendoakan 3 daripada jemaat kami, yaitu Sis Elizabeth, Sis V dan Sis Dom yang telah terkesan menghidap COVID-19. Bapa, Engkau mampu melakukan mukjizat dan keajaiban. Kami mohon agar mereka disembuhkan, dipulihkan daripada COVID-19. Begitu juga kami tidak lupa berdoa kepada jemaat kami SIB Nilai, walaupun ada di antara mereka yang tidak dapat bersama dengan kami pada pagi ini karena mereka bekerja, Bapa. Namun kami berdoa sekiranya ada di antara jemaat kami yang sedang sakit. Begitu juga ahli keluarga, kepada mereka yang ada bersama dengan kami beribadah pagi yang ada di Selangor, baik ada yang berada di Subang, di KL, di Puchong, baik yang berada di PD, di Nilai, di Seremban, di mana saja kami berada, termasuk Carol yang di Kudat. Bapa, kami doakan supaya semua anggota keluarga yang sakit, yang memerlukan pemulihan, baik dari segi fizikal, hati, emosi, lewat daripada stres karena pandemik ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus semua dipulihkan, dikuatkan, dan diberkati. Bapa, kami doakan keperluan jemaat-jemaat kami. Kami tidak nafikan bahawa pandemik ini memberi tekanan khususnya di atas faktor ekonomi persendirian pribadi. Bapa, kami doakan dengan caramu yang tersendiri Engkau akan membuka pintu langit dan memberkati setiap jemaatmu, setiap kami yang ada pada pagi ini, sehingga kami tidak pernah berkurangan dan sentiasa ada jalan keluar dari kemelut yang kami hadapi. Bapa, kami juga berdoa kiranya ada di antara kami di sini yang memerlukan penghiburan yang daripada Engkau. Dalam apa cara sekalipun Bapa, Engkau utus Roh Kudus-Mu untuk menghiburkan kami, untuk menguatkan kami, sehingga kami jadi bersemangat semula, sehingga kami bersuka cita, sehingga kami punya damai sejahtera yang berterusan daripada Engkau, Bapa. Kami juga doakan gereja kami yang tinggalkan, jaga ya daripada segala rencana orang-orang yang tidak baik, Bapa, yang ingin mengganggu, begitu juga daripada gangguan kuasa kegelapan yang mungkin Bapa ingin memporak peganda ataupun yang ingin menghancurkan tempat itu. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, kami doakan semua jemaat-Mu yang ada pagi ini, biar mereka bertumbuh terus memandang akan Engkau, pengertian mereka menjadi dewasa di dalam pembacaan firman Tuhan, dan hubungan mereka semakin hari semakin erat dan akrab dengan Engkau, Bapa, sehingga mereka akan dapat melihat perspektif, mereka akan dapat gambaran yang lebih besar setelah mengenal Engkau dan mengenal firman-Mu dengan lebih dalam lagi. Jaga keluar masuk setiap yang ada. Berkati semua yang ada. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai mendoakannya. Amin.